melihat diri kita bahwa kita ini lemah, kita ini terbatas, dan kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk membaharui hidup, karya, dan pelayanan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bersama rohmu. Konfrater yang saya kasihi, Soperdia, para frater yang saya kasihi juga di dalam Tuhan Yesus. Beberapa hari ini kita semua berkumpul sebagai satu keluarga di rumah besar yang kita sebut SPD Provinsi Jawa. Kita datang dari mana-mana mengungkapkan bahwa kita ini secara komunio, secara keluarga serikat, tapi juga sebagai satu provinsi kita hadir dalam situasi dan suasana kekeluargaan. Baik, sama saudara dan saudari yang terkasih, tadi pagi kita sudah mendengarkan bagaimana Sekretaris Kapitel atau SJ memberikan kepada kita pernyataan kapitel yang disusun berdasarkan apa yang sudah kita alami selama beberapa hari di tempat ini. Dan saya terharu. Pater Wayan ngajak kita bertobat. Ini renungan sosiologis spiritual bagaimana? Lalu kemudian dilengkapi dengan pernyataan kesimpulan dari yang kita banggakan, kita muliakan Pater Provinsial, yang mengajak kita juga akhirnya bertobat. Dan kita membuat kapitel ini di masa prapaskah, masa pertobatan. Dan dua bacaan kita dengar pada hari ini juga nadanya
pertobatan. Bacaan pertama Nabi Yeskiel mengajak kita bagaimana merenungkan bagaimana orang fasik yang bertobat dari segala dosa, dan bagaimana orang yang benar berbalik dari kebenarannya, membuat kecurangan seperti orang fasik. Kira-kira Yeskiel mau ngomong apa? Tetapi intinya adalah memang bertobat. Tapi orang fasik bertobat baik, tapi orang yang benar kok jadi tidak baik. Lalu dalam bacaan Injil, Yesus mengajak para murid agar cara hidup mereka melebihi cara hidup orang Farisi. Melebihi cara hidup orang Farisi. Kenapa? Orang Farisi cara hidupnya ada apa? Ternyata hidup agama yang mereka lakukan dikatakan demi memenuhi tuntutan hukum Taurat yang amat detail dan lengkap. Cara hidup orang Farisi, cara beragama mereka bersifat lahiriah, tetapi hati mereka jauh dari Allah. Maka dalam bacaan Injil, Yesus mengajak para murid agar tindakan lahiriah itu harus bersumber dari ketulusan hati. Maka sama saudara-saudari terkasih, beberapa hari kapitel di rumah kita ini, saya pikir juga menjadi saat-saat refleksi, saat-saat kita mengevaluasi diri kita sebagai seorang SPD dengan hidup dan karya, tetapi juga kita membuat pembaharuan. Maka saat kapitel ini juga kita menyatukan gerak provinsi kita untuk 3 tahun ke depan dalam hidup dan karya kita. Apa yang mau kita tuju, apa yang mau kita perjuangkan. Maka dengan kata lain, kapitel betul adalah juga sebuah pertobatan. Dan pertobatan itu kita mulai dari diri kita. Sama saudara-saudari yang terkasih, saya membaca satu buku kecil kisah seorang misionaris Filipina yang berkarya di Australia. Namanya Pater Dominador Domingo A. Flores. Umurnya sekarang 93 tahun dan masih hidup dan tinggal di Marsfield SPD Community di Australia, New South Wales di Australia. Ada bukunya kecil yang saya taruh di situ, tadi pagi saya baca. Judulnya Sunday with Domingo. Dan salah satu kisah yang dia ceritakan bagus sekali. Dia dulu sempat jadi rektor di satu komunitas atau di ini, kemudian dia akhirnya sekarang di rumah Purna Karya. Dan selalu dia misa di kapel Arnoldus Jansen. Dan dia mengamati setiap selesai hari Minggu, misa hari Minggu, ada umat yang datang kepada Romo yang merayakan Ekaristi dan berkhotbah. Dan umat datang kepada Romo itu meminta kertas khotbahnya. Nah, ketika dia mengamati itu, akhirnya ketika dia tugas untuk minggu depannya, berbekal pengamatan itu, dia mencoba menyiapkan khotbahnya dengan lebih baik. Dia menulisnya dengan bagus teratur, terstruktur semua. Dan akhirnya dia misa dan dia berkhotbah dengan itu. Nah, selesai misa, ia menunggu-nunggu jika ada orang yang datang kepadanya untuk meminta kertas khotbahnya. Tetapi ternyata tidak ada seorang umat pun yang datang. Akhirnya dia pergi juga mendekati beberapa umat yang mau pulang dan menawarkan kertas khotbahnya. Dan ternyata umat menjawab, "No, Father," sambil tertawa. Pater Do merasa malu. Ia sudah mempersiapkan khotbah dengan baik, dan umat menjawab tidak perlu khotbah kertas khotbahnya. Nah, ketika sekarang dia sudah pensiun, tidak misah dengan umat lagi, di rumah pensiun dia misah dengan konfraternya di rumah itu, dan kadang dia lebih banyak misah sendiri. Tetapi ketika misah bersama di komunitas itu, dan dia mendapat tugas membaca, beberapa kali selesai membaca, selesai misah, konfrater yang lain mendekati dia dan berkata,
kamu membaca firman Tuhan baik sekali. You read the word very well. Awalnya dia tidak percaya apa main-main. Tetapi setiap kali dia dapat tugas baca, dan setelah misa, teman-teman sekomunitas mengatakan, kamu baca firman Tuhan ini baik sekali. Dia kemudian dalam refleksinya, dia mengatakan, ternyata membaca firman Tuhan dengan sangat baik adalah juga sudah sebuah bentuk korban. Kapitel kita tidak banyak kertas, tetapi banyak ungkapan kata-kata yang kita buat. Saya kira pengalaman misionaris senior ini yang masih hidup 93 tahun ini juga menjadi bekal untuk kita. Bagaimana apa yang kita hasilkan ini kalau kita baca baik-baik, itu juga menjadi sebuah pewartaan kita. Membaca baik-baik itu juga berarti kita membaca dengan hati, dengan budi kita, dan melaksanakan. Membaca firman Tuhan dengan sangat baik sudah sebuah bentuk pewartaan. Membaca hasil kapital dengan baik dan melaksanakan adalah sudah sebuah bentuk kesaksian kita menjadi terang dunia. Kita belajar taat dari sang terang, dan kita diutus untuk menjalani, membawa missio Lucis. Teman-teman organizing committee, itu SC itu. Kami OC ya. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas keterlibatan semua pihak, sehingga penyelenggaraan kapitel Provinsi SPD Jawa yang ke-14 ini berjalan dengan baik. Tadi Romo Agung sudah mengajak kita bertobat. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ngeri sekali. Untuk konfrater, terima kasih atas kebersamaan. Dokumen sudah jadi, sekarang tantangannya adalah menerjemahkan dokumen menjadi movement. Dari dokumen to movement, dari aku menjadi kita. Nah, itu sih. Tidak ada lagi yang lain. Dari aku, kamu menjadi kita. Jadi dari ritual menjadi spiritual. Dari membangun sistem menjadi membangun ekosistem. Jangan mau kosong lagi, sudah gitu. Jangan lupa terjemahkan ke bahasa Inggris. Itu saja, tidak ada lagi. Pater Budi sesudah terpilih provinsial, dia diundang kemana-mana. Superior Jenderal, dia diundang kemana-mana dari kelompok Afrika, dari kelompok ini. Terakhir tuh kami dari kelompok Indonesia. Ya. Lalu provinsial koordinator kumpulkan kami apa yang kita mau hadiah untuk dia. Ya. Jadi ada yang beritahu HP, ada yang beritahu foto kecil saja supaya dia kunjungan kemana-mana bawa. Lain bertelektok saja. Lalu kami bawa dia pergi makan di satu rumah makan, semua dari Indonesia, di Malaysia ini Subson. Lalu Pater Tony Pernian juga ikut. Pater koordinator provinsial tanya, Pater Budi, kira-kira apa yang Pater harapkan dari kami supaya kami bisa beri kepada Pater. Dia beritahu pergi kembali ke Indonesia dan beritahu teman-teman di Indonesia supaya hidup sebagai seorang SPD yang baik. Itu sudah cukup untuk saya. Dan itu yang saya mau ulang di sini. Utusan-utusan bisa cerita banyak hal, tapi beritahu supaya konfrater-konfrater kita menjadi seorang SPD yang baik dan benar. Amin.
Ku senang melayani Tuhan, sungguh ku senang. Aku bangga jadi anak Tuhan, sungguh ku bangga. Mewartakan kabar sukacita.